Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Oke, baik. Kali ini kita akan coba bahas tentang gradien atau kemiringan ya. Nah, inilah yang sering kita jumpai di daerah pegunungan, ada kemiringan ya. Ini jalanan yang ada rambu-rambunya, ini dipasang rambu-rambu, ada kemiringan. Terus juga di lingkungan rumah kita ada tangga. Jadi yang namanya kemiringan sering kita jumpai di mana-mana ya. Nah, kemiringan atau gradien ya. Oke. Nah, sekarang kalau di pantai permukaan air laut, nah ini datar ya. Karena datar tidak ada kemiringan ya, sehingga dikatakan gradiennya 0. Karena tidak ada kemiringan sehingga gradiennya 0. Oke ya. Nah, sekarang kalau pada garis ya, gambar pertama. Nah, gambar A ini, gambar garis yang A ini gradiennya 0. Kenapa? Karena dia searah dengan permukaan air. Jadi dia datar ya. Nah, arah seperti ini dinamakan arah horizontal ya. Jadi kalau arah horizontal itu gradiennya 0. Jadi garis A gradiennya 0. Kemudian garis B, nah ini makin naik. Nah, tentunya ada kemiringan ya. Nah, diingat ya, untuk menentukan nilai plus dan minnya suatu gradien itu ditelusuri dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan itu gambarnya naik, berarti gradiennya plus. Berarti ini garis yang B gradiennya plus ya. Nah ini garis berikutnya, garis C. Dari kiri ke kanan naik, berarti plus. Nah, tentunya garis C gradiennya lebih besar dibanding B ya. Kemiringannya kan dia lebih miring ya. Nah, semakin miring tentunya gradiennya semakin besar. Garis D ya, dari kiri ke kanan plus lagi, tentunya lebih besar lagi dibanding yang C. Terus berarti makin ke sana makin besar, sehingga suatu saat, nah ini garis E itu arah vertikal. Nah, arah vertikal itu gradiennya besarnya tak terhingga. Jadi mula-mula gradien itu 0 ya kan, plus naik makin tinggi makin besar gradiennya. Suatu saat, nah arah vertikal ini gradiennya besarnya tak terhingga. Jadi arah vertikal itu yang searah dengan benda jatuh ya, vertikal. Kemudian nih garis E. Nah, garis F? Garis F itu gradiennya kita telusuri dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan ternyata dia apa nih? Turun. Nah, makanya gradiennya min ya, atau negatif. Ini juga nih garis G ya. Garis G telusuri dari kiri ke kanan dia turun. Berarti garis G gradien negatif. Nah, jadi ilustrasi tentang gradien 0 positif makin besar, suatu saat besar sekali tak terhingga. Nah, begitu lewat kemari sudah langsung min, berarti minnya yang besar ya. Makin sini minnya makin kecil ya kan. Nah, 0 lagi. Oke, itulah gradien pada garis ya. Jadi telusuri, ulangi sekali lagi, ditelusuri dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu naik berarti plus ya, plus. Tapi kalau dari kiri ke kanan itu ternyata turun, gradiennya min. Oke. Nah, sekarang menghitung gradien. Ingat gradien itu disimbolkan dengan M ya. Oke, lihat contoh 1. Hitunglah gradien ruas garis pada gambar berikut. Nih ya. Ada gambar. Nah, lihat ruas garis A. Kenapa disebut ruas garis? Karena hanya dari ini sampai sini ya. Nah, berapa gradien garis A? Nah, ya. Nah, tentunya ingat tadi telusuri dari kiri ke kanan. Oh, dia naik. Oh, berarti garis A ini gradiennya plus. Ya, plus ya.
Nah, sekarang tinggal ngitung besarnya. Ingat tadi, kalau makin terjal, makin miring, gradiennya makin besar. Berarti yang sangat berpengaruh sekali ini ya. Jadi bentuklah segitiga siku-siku. Nah, gitu ya. Nah, ingat ini arah vertikal, ini arah horizontal. Ya. Oke. Nah, di sini tinggal ngitung kotaknya. Arah vertikal berapa? 1, 2, 3. Arah horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti gradien garis A tentunya apa? Gradien ruas garis A adalah MA sama dengan 3/7 ya, plus karena apa? Dari kiri ke kanan itu naik. Oke. Nah, jadi menghitung gradien itu jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Karena apa? Kalau vertikalnya itu makin besar, pasti gradiennya makin besar. Ya. Oke, garis B. Telusuri dari kiri ke kanan. Nih, dari kiri ke kanan. Oh, dia turun. Oh, berarti main. Ya. Nah, seperti tadi bentuk segitiga, ya kan? Jarak vertikalnya berapa ini? Hitung aja kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jarak vertikalnya 6. Horizontalnya 1, 2, 3. Ya, horizontalnya 3. Ingat, dari kiri ke kanan dia turun, berarti min. Ya, jadi M-nya B adalah min vertikal dibagi horizontal. Min 6/3, yaitu min 2. Kemudian ruas garis C. Nah, ruas garis C. Nah, ya. Nah, ini hanya horizontal. Atau searah dengan apa nih? Permukaan air. Berarti garis C nggak usah ngitung berapa gradiennya. 0. Ya. Kalaupun dihitung juga 0. Ya kan? Kan vertikalnya 0. Horizontalnya 5. 0 bagi 5. 0. Ya. Kemudian garis D. Nah, lihat garis D. Ini arah vertikal. Arah vertikal berarti gradiennya berapa? Besarnya tak terhingga. Nah, secara hitungan, lihat vertikalnya berapa nih? Arah vertikalnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6 ya. Jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, arah vertikalnya 6, horizontalnya nggak ada, berarti 0. 6 dibagi 0. 6 dibagi 0 itu nilainya tak terhingga besarnya. Oke? Ya. Nah, nomor 2, contoh 2 ya. Hitung gradien garis berikut. Nah, oke. Nih, garis A nih, A. Telusuri dari kiri ke kanan. Oh, naik, berarti garis A plus. Nah, tinggal ambil dua persilangan yang dilewati ya. Ini misalnya dengan sini. Ya, kalau ini kan enggak nih ya, ini juga enggak. Berarti ini ke sini. Nah, tinggal hitung vertikalnya. 1, 2, 3. Horizontalnya 1, 2. Oh, berarti M-nya A adalah berapa? 3/2. Plus, kenapa? Dari kiri ke kanan itu naik. Kemudian berapa MB? M-nya B tentunya 0. Dari mana 0? Ini kan searah dengan permukaan air ya. Arah horizontal itu gradiennya 0. Kemudian garis C. C. Telusuri dari kiri ke kanan. Ya. Dari kiri ke kanan naik. Oh, berarti plus. Ya, tinggal ngitung tentukan aja persilangan-persilangan yang dilewati. Ini ya. Ada lagi sini ya, tinggal bentuk nih, vertikalnya 1, horizontalnya 1, 2, 3. Oh, berarti gradien C adalah 1/3 plus gradien D. Nah, gradien D ini garis D. Jangan terpengaruh dengan arahnya, tapi tetap kita telusuri dari kiri ke kanan. Ternyata dari kiri ke kanan dia turun. Nah, berarti gradien garis D harusnya min ya. Harus min ya, karena dari kiri ke kanan turun. Persilangan yang dilewati ini mana lagi? Sini ya. Nah, ini vertikalnya berapa? 2. Horizontalnya berapa? 3. Berarti min 2/3. Jadi minnya karena arahnya dari kiri ke kanan dia turun. Kemudian yang E. Dari kiri kanan turun lagi.
ya kan, berarti min, ya kan. Nah, yang dilewati ini dengan sini. Mau yang jauh juga boleh, tapi kan lumayan capek ngitungnya. Ambil yang terdekat saja. Ini dengan sini. Jadi vertikalnya 2, horizontalnya 1. Terus arahnya dari kiri ke kanan turun. Berarti min 2/1 atau min 2. Ya. Kemudian F. Lihat F nih. Arah panahnya kemari. Tapi tetap kita menelusurinya dari kiri ke kanan. Oh, naik. Berarti apa? Plus. Nah, yang dilewati ambil yang terdekat saja. Misalnya ini dengan sini. Vertikalnya berapa? 1, 2, 3. Horizontal 1. Oh, berarti 3/1 plus ya. Sama dengan 3. Garis G. Garis G ini arah vertikal. Arah vertikal berarti gradiennya apa? Tak terhingga. Oke. Ya. Nah, sekarang gradien pada bidang kartesius. Nah, ini ada garis ya. Nah, ada garis, kita mau mencari gradien garis ini. Ya, gradien garis ini. Nah, tentunya sebut aja garisnya garis A. Nah, kita ambil 2 titik sembarang ya. Yang terletak pada garis. Cara ngitungnya tentunya ya seperti yang sebelumnya tadi ya. Misalnya kita ambil titik A dan titik B. A-nya 2,3. Benar, dilewati 2,3. Kayak di sini ya. 2,3 titik A. Titik B 8,6. 8,6. Nah, di sini ya B ya. Nah, ini dilewati, ini dilewati. Apakah harus itu? Tidak. Ini misalnya saja ya. Nah, boleh juga misalnya ini dengan sini. Ya, nanti kita coba hitung ya. Oke, kemudian kita bentuk segitiga siku-siku ya. Untuk menghitung arah vertikal dan horizontal ya, segitiga siku-sikunya. Berarti kita hitung jarak vertikalnya. Ini berapa? 1, 2, 3. Oh, ternyata vertikalnya 3. Horizontalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Horizontalnya 6. Jadi vertikal 3, horizontal 6. Oke. Nah, gradien apa? Vertikal dibagi horizontal. Terus arahnya dari kiri ke kanan itu naik berarti plus. Sehingga gradien AB adalah vertikalnya 3, horizontalnya 6. 3/6 sama dengan setengah. Ya. Nah, boleh juga ya, misalnya titik ini dengan sini. Sama, ya kan? Segitiganya kecil nih. Jadi vertikalnya 1, horizontalnya 2. 1/2. Atau mau dari sini ke sini, boleh juga. Vertikalnya berapa itu? Dari ini ke sini. Ya kan, vertikalnya 2, horizontalnya 4. Oke, nah sekarang kita simpulkan. Ternyata ya bahwa jarak vertikal itu yang 3, tadi dihitungan 3 ya, 1, 2, 3. Itu 3 itu didapat dari 6 dikurangi 3. 6-nya itu siapa? Ini 6. 3-nya siapa? Ini. Ya, jadi Y-nya B dikurangi Y-nya A. 6 kurangi 3. Oke. Nah, kemudian jarak horizontal. Horizontal begini. Jarak horizontalnya berapa? Jarak horizontalnya 6. Nah, dari mana 6? Ya, 6. 6 itu ternyata apa? 8 kurangi 2. 8 kurangi 2. Berarti 8 kurangi 2. Berarti X-nya B dikurangi X-nya A. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Gradien AB yaitu sama dengan Y-nya B dikurangi Y-nya A per X-nya B dikurangi X-nya A. Nah, inilah mencari gradien ya pada bidang kartesius. Jadi sudah dapat rumus ya. Rumus mencari gradien pada bidang kartesius. Oke. Contoh, hitung gradien antara 2 titik berikut ya. Misalnya A 3,2 dan B min 1,2 ya kan. C, D ya. Nah, oke, jawab. Nah, nomor A ya, MAB. Nah, tinggal apa? Y-nya B dikurangi Y-nya A per X-nya B kurangi X-nya A gitu ya. Jadi min 2 dikurangi 2. Nah, itu. Terus min 1 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 2 itu anggap mikirnya begini saja.
ngutang 2, ngutang lagi 2, jadi ngutang 4. Atau ngambil 2, ngambil lagi 2, ngambil 4. Ini juga sama. Ngutang 1, ngutang lagi 3, jadi ngutang 4. Min 4 dibagi min 4 hasilnya 1. Berarti gradien AB 1. Ya, begitu pula gradien CD. Ya, gradien CD. Berarti apa? Y-nya D dikurangi Y-nya C per X-nya D kurangi X-nya C. Jadi 10 dikurangi 14 per 8 dikurangi min 4. Ingat dikurangi min jadinya tambah ya. 10 kurangi 14 itu min 4 ya. 8 dikurangi min 4 jadi 8 tambah 4, 12. Min 4 per 12 jadi min 1 per 3. Oke. Ya. Nah, C sama ya. C sama, caranya seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan begini. MAB kan 1. Sama enggak M gradien AB dengan gradien BA? Nah, ya. Apakah sama antara gradien AB dengan gradien BA? Coba kita lihat. MAB gradien AB 1. Apakah MBA juga 1? Nah, kalau MBA tentunya apa? Y-nya A dikurangi Y-nya B per X-nya A dikurangi X-nya B. Y-nya A berapa? 2. Ya kan? Dikurangi Y-nya B min 2. Dikurangi min 2 jadi tambah ya ntar ya. Terus X-nya A 3 dikurangi X-nya B min 1. Nah, 2 dikurangi min 2 jadi 2 tambah 2 ya. Jadi 4. Per 3 kurangi min 1 juga 4. 4 per 4 1. Nah, jadi ternyata bahwa M gradien AB itu sama dengan gradien BA. Ya, pokoknya telusurinya dari kiri ke kanan kalau gambar ya. Oke. Lanjut yang berikut contoh 2. Hitunglah nilai A jika garis yang melalui titik 2A, min 3 dan titik 4A, 5 itu memiliki gradien 2. Oke, jawab. M yaitu apa? Nah, Y2 kurangi Y1. Ya kan? Ini kurangi sini. Per ini kurangi sini. Gitu ya. Jadi 5 dikurangi min 3 per 4 dikurangi 4A dikurangi 2A. Itulah M-nya. Ya. Nah, sehingga ini dikurangi min jadinya plus ya. Sehingga gradiennya diketahui 2. Jadi M-nya diganti dengan 2. 2 sama dengan 5 dikurangi min 3, 8. 4A kurangi 2A, 2A. Ya kan? Ini kesono kali, boleh ya kan? Jadi 2A kali 2, 4A. 4A sama dengan 8, sehingga A sama dengan 2. Oke? Ya. Yang berikut. Sekarang hubungan gradien dan garis. Ya. Hubungan gradien dan garis. Belum sampai ke persamaan garis ya. Persamaan garis nanti di tutorial berikutnya. Oke, yang pertama untuk garis-garis yang sejajar ya. Jadi hubungannya gradien dan garis. Yang pertama garis-garis yang sejajar. Oke. Nah, ini garis A. Itu sejajar ya dengan garis. Coba gradien garis A kita hitung dulu ya, kita hitung dulu gradien garis A. MA sama dengan 2. Nah, kita ambil 2 titik yang dekat aja nih. Vertikalnya 2, horizontalnya 1. Jadi 2 per 1. Miringnya dari kiri ke kanan naik. Ya, mau ini dengan sini juga boleh. Ya, vertikal 2, horizontal 1. Jadi sehingga gradiennya 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian garis B. Coba. Nah, ini gradiennya berapa nih? Ambilnya yang dekat ini dengan sini. Vertikalnya 1, 2, horizontalnya 1. Sama ya. Garis B ternyata gradiennya juga 2. Ini sejajar nih ya. Kemudian garis C. Ambil yang terdekat mana? Ini dengan sini. Vertikalnya berapa? 1, 2, horizontal 1. Oh, berarti gradiennya garis C sama ya, itu 2 juga. Garis D ya. Garis D ambil 2 titik yang terdekat. Ini misalnya dengan sini. Vertikal berapa? 2, horizontal berapa? 1. Jadi gradiennya 2 per 1. Garis D juga gradiennya 2 ya. 2 per 1 kan sama dengan 2. Oke. Nah, ternyata apa? Kesimpulan kita bahwa garis-garis yang sejajar itu gradiennya sama. Ya.
garis-garis yang sejajar itu gradiennya sama. Oke. Nah, dengan kata lain, jika garis A sejajar, ini tanda sejajar ya. Jika garis A sejajar dengan garis B, sejajar dengan garis C, sejajar dengan garis D, maka MA sama dengan MB sama dengan MC sama dengan NMD. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ya, kalau saling berpotongan tegak lurus, kita cermati. Ya, ini ada garis, sebut saja garis K, ya kan. Kemudian ada garis L, ya sebut aja garis L. Nah, ini garis K dengan L itu saling berpotongan tegak lurus karena dia membentuk sudut siku-siku ya. Siku-siku. Sudut ini siku-siku. Berarti sini juga siku-siku. Ini siku-siku ya. Nah, garis K dan L saling tegak lurus. Oke. Nah, gradien garis K berapa? MK sama dengan 2. Ya. Dari sini dengan sini boleh. Vertikalnya 2, horizontalnya 1. 2/1. Atau ini dengan sini juga boleh. Vertikal 2, horizontal 1. Atau yang susah, yang biar kelihatan sulit, dari sini sampai sini. Sama aja ya, hasilnya 2 juga. Nah, sekarang bagaimana dengan gradien garis L? Lihat gradien garis L. L itu dari kiri ke kanan dia turun, berarti main. Nah, mana ambil yang terdekat? Misalnya ini dengan sini. Vertikalnya berapa nih? 1, horizontalnya berapa? 2. Berarti karena miringnya ke bawah, min ya. Jadi gradien garis L atau ML sama dengan min 1/2, ya kan? Vertikalnya 1, horizontalnya 2, min 1/2. Nah, ternyata kalau kita cermati ini antara K dengan L ya, ternyata kesimpulannya kalau M-nya K dikalikan M-nya L itu hasilnya apa? Min 1. 2 dikalikan min setengah itu hasilnya min 1. Nah, jadi jika garis K dan garis L itu saling tegak lurus, maka berlaku MK dikali ML sama dengan min 1. Oke? Ya, contohnya misalnya nih garis P memiliki gradien min 2/3. Tentukan gradien garis berikut jika nomor A, garis K sejajar dengan garis P. Nah, kalau sejajar bagaimana gradiennya? Sama gitu ya. Oke, yang B, garis Q tegak lurus dengan garis P. Ya, oke, jawab. Ingat MP gradien garis P yaitu min 2/3. Nah, nomor A, garis K itu sejajar dengan garis P. Berarti jawab A ya. Karena garis K sejajar dengan garis P, maka M-nya K sama dengan M-nya P, yaitu min 2/3. Ya, karena sejajar. Oke. Nah, kemudian yang B. Garis Q tegak lurus dengan P. Nah, maka berlaku apa? MP dikali M-nya Q sama dengan min 1. Ya. Nah, M-nya P berapa? Min 2/3. Ya kan? Min 2/3 kali M-nya Q sama dengan min 1. Berarti M-nya Q sama dengan min 1 dibagi, ini ya, min 2/3. Dibagi suatu pecahan sama dengan dikali dibalik. Jadi min 1 kali ya min 3/2. Berapa hasilnya? Min kali min plus, yaitu 3/2. Ya. Nah, jadi ternyata ya lebih mudahnya ataupun cara lebih mudahnya begini saja. Kalau sejajar kan sama, sudah nggak ada masalah. Kalau yang saling tegak lurus, begini saja. Jadi kebalikan sama lawannya. Kalau ini kan min, lawannya plus. Min, lawannya plus. Kemudian ini kan 2/3. Nah, kebalikannya 3/2. Nah, itu cara mudahnya ya. Kalau saling tegak lurus begitu. Jadi lawannya dari min, lawannya plus. Kebalikannya 2/3, dibaliknya 3/2. Jadi ya lawan, ya kebalikan. Nah, kalau bulat gimana? Misalnya garis P 4, M-nya. MP 4. 4 itu kan 4/1. Nah, kalau yang tegak lurus dengan P, ya tentunya 4/1 dibalik apa? 1/4. Lawannya plus min, jadi min 1/4. Itu cara mudahnya. Ya, oke, terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.